Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini tanggal 22 Agustus 2021. Doa saya melalui seluruh rangkaian ibadah hari ini, melalui pujian dan penyembahan, secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, semua kita diberkati oleh Tuhan lagi. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu dan kesempatan lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu dalam beribadah hari ini. Kami sudah mempersiapkan hati untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah-Mu, untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Doa hamba, Engkau hadir di sini, dalam ruangan ini, Engkau hadir juga di rumah, di ruangan Bapak Ibu semua yang sedang mengikuti ibadah hari ini. Supaya kami semua tanpa terkecuali, kami dilawat lagi oleh Engkau, kami diberkati lagi oleh Engkau melalui ibadah hari ini, secara khusus melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh rangkaian ibadah hari ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Was only pain. He brought comfort like a friend. I feel the sweetness of His love. You see my darkness. I see the bright and warning sun as He ushers in His joyful gladness. He's turned my mourning into dancing again.
Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. My King is coming soon, He will roll the clouds away, light of heaven bursting through. Oh, what a glorious day. Yes, my King is coming soon, He will roll the clouds away, light of heaven bursting through. Oh, what a glorious day. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Selamat pagi Bapak Ibu semua, sekali lagi selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi dalam ibadah hari ini, dan hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah dari pasangan-pasangan terkenal dalam Alkitab. Minggu lalu kalau Bapak Ibu masih ingat, doa saya mudah-mudahan Bapak Ibu ingat, kita sudah belajar dari pasangan Hosea dan Gomer, dan doa saya Bapak Ibu diberkati melalui belajar bersama-sama tentang Hosea dan Gomer minggu lalu. Hari ini
Saya akan sampaikan pasangan yang berikut. Kita akan sama-sama belajar dari pasangan Daud dan Abigail dari 1 Samuel pasal 25. Sebelum kita lihat lebih jauh bagian firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa. Tuhan, sekali lagi hamba percaya Engkau ada di sini, di ruangan hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau juga ada di ruangan Bapak Ibu, di rumah Bapak Ibu, di tengah-tengah semua mereka yang sedang mengikuti ibadah hari ini dan sedang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Doa hamba, firman Tuhan belajar dari pasangan Daud dan Abigail yang sudah memberkati hamba, yang akan hamba share sampaikan hari ini kepada semua jemaat, semua Bapak Ibu. Doa hamba, firman Tuhan ini atau dari pasangan ini, semua kami, semua Bapak Ibu diberkati oleh Engkau lagi. Kami dikuatkan, kami mendapatkan pelajaran baru, kami dikuatkan lagi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat 1 Samuel pasal 25, Bapak Ibu bisa siapkan di buka Alkitab Bapak Ibu. Ini satu bagian cerita, bagian atau pasal yang sangat panjang ayatnya, tapi saya tidak akan baca sekarang. Kita akan sama-sama lihat ayat-ayat ini ketika firman Tuhan ini disampaikan. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh melihat belajar dari Daud dan Abigail, saya pribadi Bapak Ibu tidak bisa lupa kata-kata nasihat dari kakak-kakak kelas saya waktu saya kuliah di I3. Nasihat mereka yang saya nggak bisa lupa, mereka selalu bilang begini sama saya, Ricky, ingat ya, salah pilih teman hidup, salah hidup. Dan Bapak Ibu, saya nggak bisa lupa kata-kata ini. Saya selalu beritahu juga, melanjutkan kepada anak-anak saya. Tiap kali saya ada kesempatan untuk bicara kepada anak muda, menyampaikan topik tentang memilih teman hidup, saya sampaikan. Hati-hati, salah pilih teman hidup, salah hidup. Saya rasa ini kata-kata yang sangat bijak ya. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu, saya juga banyak mendapatkan nasihat-nasihat yang menurut saya sangat bijak untuk saya sebagai seorang laki-laki dari papa saya sendiri yang selalu dia ulang kepada saya, khususnya waktu saya masih remaja. Ada beberapa hal, tapi ada 2 yang saya ingat Bapak Ibu. Yang pertama, papa saya selalu bilang begini, Ricky, jangan pernah terlalu cepat mengatakan cinta dan memutuskan untuk berpacaran secara resmi sebelum kamu yakin benar akan suara Tuhan. Salah satu kuncinya menurut papa saya adalah dia katakan jangan pernah maju duluan atau mengatakan cinta kalau kamu itu belum yakin bahwa perempuan itu atau wanita itu juga akan mengatakan ya, atau juga kalau kamu belum yakin dia juga mencintai kamu. Bapak Ibu, yang berikut, yang kedua yang saya tetap ingat, banyak nasihat, tapi papa saya bilang begini, Ricky, kalau kamu sudah naksir seorang perempuan, seorang wanita, sebelum kamu putuskan untuk resmi pacaran dengan dia, lihat perempuan itu selalu lihat jauh ke depan, Papa saya bilang, jangan lihat saat kamu pertama kali memandang dia, saat pertama kali kamu rasa jatuh cinta, lihat itu jauh ke depan. Papa saya bilang, lihatnya apa? Apakah wanita ini, perempuan ini memang cocok untuk menjadi mama atau mama yang baik dari anak-anak kamu? Bapak Ibu, saya rasa ini nasihat yang bijak yang saya secara pribadi tidak bisa pernah lupa. Oke, itu nasihat yang saya dapatkan Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar dari pasangan Daud dan Abigail. Sebenarnya kita mau belajar dari Daud, Abigail, dan Nabal. Nanti saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Kita akan melihat kisah hidup dan relasi mereka berdua yang dicatat dalam Alkitab, khususnya dalam 1 Samuel pasal 25. Dan kita akan sama-sama mencoba untuk memetik beberapa pelajaran penting dari mereka, khususnya dari Abigail, Bapak Ibu ya, yang dapat kita praktekkan dalam hidup kita sekarang ini. Oke, melalui kisah hubungan Raja Daud dengan Abigail ini, Bapak Ibu, saya ingin membagikan kepada kita semua apa yang saya dapat, yang telah memberkati saya secara pribadi ketika mempelajari kisah mereka. Khususnya sebagai orang percaya, tapi lebih khusus lagi dalam kita semua menjalankan hidup kita sehari-hari, sebagai suami, sebagai istri, sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Yang pasti kisah Daud dan Abigail dicatat secara begitu luar biasa, begitu rapi, ditata dengan rapi dalam 1 Samuel pasal 25. Dan kalau Bapak Ibu baca bagian 1 Samuel 25 mulai dari ayat 1 disinilah cerita ini dimulai. Ayat 1 mencatat tentang situasi ketika kisah ini terjadi. Inilah situasi ketika Samuel yang adalah seorang nabi dan hakim umat Israel pada waktu itu yang mengurapi baik Saul maupun Daud meninggal. Ya, di ayat 1 mencatat Samuel meninggal, Samuel mati. Dan ketika mendengar atau melihat atau tahu bahwa Samuel telah pergi, Nabi Samuel, Hakim Samuel telah pergi, Daud secara pribadi merasa begitu kehilangan dengan kepergian Samuel.
Oleh sebab itu, Alkitab mencatat Daud pergi ke padang gurun untuk bersembunyi. Kenapa dia bersembunyi? Dia mau bersembunyi dari Saul sambil merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Kenapa dia bersembunyi dari Saul, Bapak Ibu? Karena waktu itu sebenarnya Daud telah diurapi menjadi raja Israel dan menjadi pewaris tahta dari Saul untuk menggantikan Saul. Karena Tuhan sendiri tidak menyukai atau tidak senang kepada Saul, khususnya dengan spirit ketidaktaatannya. Namun, selama waktu itu, Saul itu terus memerintah atas negeri itu dan berusaha untuk mempertahankan tahtanya. Kenapa? Karena dia begitu cemburu. Dia punya kecemburuan yang begitu luar biasa terhadap Daud. Karena dia cemburu, dia iri karena kenapa Tuhan akhirnya memilih Daud. Sebenarnya Bapak Ibu, bukan hanya Tuhan, tapi orang-orang Israel pada waktu itu, orang banyak pun lebih memilih Daud. Mereka lebih senang dan lebih respect, lebih hormat kepada Daud. Kita juga tahu ceritanya bahwa Saul terus berusaha karena dia cemburu, dia iri, dia mau berusaha mempertahankan tahtanya. Saul berusaha membunuh Daud dengan tujuan, ya tentunya supaya dia tetap bisa bertahan sebagai raja, dia tetap bisa berkuasa. Akibatnya, seperti tadi, Daud terpaksa harus lari dan bersembunyi. Dia harus tetap dalam persembunyiannya, dalam pelariannya, dan bersyukurnya karena begitu banyak orang yang suka sama Daud, Bapak Ibu, sehingga begitu banyak orang yang suka rela mengikuti Daud, bersembunyi bersama-sama dia. Dia bersembunyi dan dia lari di tempat persembunyian bersama para sukarelawan, orang-orang yang senang sama dia dan begitu setia mengikuti dia, karena ya mereka juga mengasihi Daud dan mereka juga tidak senang sama Saul. Daud dan anak buahnya bertahan hidup, bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Daud dan anak buahnya berusaha untuk bertahan hidup di tempat itu, Bapak, tempat persembunyian. Boleh dikatakan di pedesaan-pedesaan. Caranya bagaimana? Mereka bertahan hidup dengan cara memberikan perlindungan ke desa-desa kecil dari para perampok dan pencuri asing yang memang berkeliaran di mana-mana pada masa itu. Jadi di mana Daud bersembunyi, dia selalu berusaha untuk melindungi desa itu, melindungi kelompok orang di situ. Dia melindungi caranya, melindungi mereka supaya mereka tidak dibunuh atau tidak diserang oleh para perampok dan pencuri. Nah, kenapa Daud bisa bertahan hidup? Karena setelah melindungi desa itu, biasanya desa itu memberikan makanan, memberikan hadiah mereka kepada Daud sebagai satu imbalan atas perlindungan yang telah Daud berikan kepada mereka. Dan begitulah cara Daud dan para sukarelawan atau gengnya itu, boleh saya katakan Daud dan the gengnya itu hidup, Bapak Ibu. Dia melindungi desa di mana dia bersembunyi, dan orang-orang di desa itu memberikan dia makan atau memberikan Daud dan teman-temannya makan. Nah, Bapak Ibu lihat ayat selanjutnya, ayat 2. Kita lihat sama-sama ya. Bapak Ibu buka terus 1 Samuel pasal 25. Ayat 2, bahkan mulai dari ayat 2 sampai ayat 7, Bapak Ibu lihat kisah ini dilanjutkan. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Kemudian Bapak Ibu lihat ayat 4. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Lihat, adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu," dan seterusnya, Bapak Ibu. Dalam cerita selanjutnya dikisahkan bahwa Daud mengenal atau berusaha mendekati seorang pengusaha kaya yang bernama Nabal, yang sudah diceritakan tadi, yang sangat kaya. Dia datang kepada Nabal, tujuannya apa, Bapak Ibu? Sama seperti dengan desa-desa lain. Karena Daud dan teman-temannya sudah melindungi Nabal, khususnya melindungi gembala-gembala Nabal yang sedang mengadakan pengguntingan bulu domba, Bapak Ibu, sehingga Daud mengirim 10 orang anak buahnya bertemu dengan Nabal untuk semacam mengharapkan mendapat bagiannya setelah melindungi karyawannya atau gembala-gembalanya, Bapak Ibu. Jadi dalam kasus ini sebenarnya tidak ada sebuah pemerasan, tidak ada ancaman dari Daud, sama sekali tidak ada unsur itu. Tidak ada unsur pemerasan atau maksud memeras Nabal dan mengancam Nabal. Kenapa? Karena tadi saya katakan, tanpa perlindungan Daud, mungkin Nabal dan seluruh atau khususnya gembala-gembalanya, bahkan Nabal dan keluarganya, seluruh ternaknya mungkin sudah dihabiskan oleh para perampok dan para pencuri waktu itu. Jadi Daud sebenarnya hanya datang untuk sekedar menuntut apa yang menjadi bagiannya setelah melindungi Nabal dan seluruh asetnya, Bapak Ibu. Tapi perhatikan penghinaan atau tanggapan Nabal terhadap permintaan Daud, yang boleh dikatakan menjadi sebuah penghinaan kepada Daud.
Daud. Nabal secara terang-terangan menolak menolong Daud, menolak untuk memberikan apa yang diminta oleh Daud. Ya, lihat ayat 9 sampai 12. Kita lihat ayat 9 sampai 12 apa yang Nabal katakan. 1 Samuel pasal 25. Sorry Bapak Ibu. 1 Samuel pasal 25, Bapak Ibu tetap buka, lihat selanjutnya ayat 9 sampai 12. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Ayat 10. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan banteng yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Bapak Ibu, Nabal tahu siapa Daud, anak Isai. Dia tahu posisi Daud, tapi dia menolak jelas untuk menolong Daud. Tidak hanya itu, Nabal jelas-jelas menolak mengakui siapa Daud sebenarnya. Menolak Daud sebagai seorang raja pada waktu itu yang telah diurapi Tuhan. Bahkan dia mengejek dan benar-benar menghina. Dia mengatakan bahwa Daud itu sebenarnya kamu tidak lebih dari seorang budak yang melarikan diri. Kamu itu bukan calon raja Israel. Bahkan Nabal jelas-jelas menolak upaya Daud untuk membantu dan menolak memberinya makanan atau menolak untuk memberikan hadiah kepada Daud. Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah punya pengalaman seperti itu atau tidak. Berbuat baik kepada orang. Menolong orang dengan tulus, Bapak Ibu. Memberikan salam seperti Daud. Selamatlah keluargamu. Daud datang dengan kebaikan hati. Tapi bayangkan Bapak Ibu pernah alami Bapak Ibu berbuat baik pada orang dan orang menghina balik Bapak Ibu. Orang berbuat jahat kepada Bapak Ibu. Demikian pula dengan Daud Bapak Ibu. Waktu orang-orang Daud itu kembali, Bapak Ibu bisa lihat ayat 12, ayat 13, memberitahu Daud tentang penghinaan Nabal. Alkitab mencatat, Daud benar-benar marah. Secara manusia Bapak Ibu kita maklumi, Daud benar-benar naik pitam. Bapak Ibu kalau saya baca cerita ini sama dengan kita itu menarik seekor singa yang lagi tidur. Bapak Ibu datang, Bapak Ibu tarik ekornya. Atau Bapak Ibu kira-kira, kalau Bapak Ibu ganggu saya nggak apa-apa lah, ini contoh praktis Bapak Ibu. Bapak Ibu ketemu saya, Bapak Ibu jegal kaki saya jatuh nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu ini kalau Daud itu kira-kira Bapak Ibu sama dengan Bapak Ibu ketemu Mike Tyson, Bapak Ibu jegal kakinya dari belakang Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan, itu contoh Bapak Ibu. Ini dalam keadaan marah, Daud kemudian segera meminta kepada seluruh sukarelawan, seluruh anak buahnya yang datang, ayo sekarang ambil senjata kalian. Ambil senjata, kita pergi ke Nabal. Daud segera mengikat pedangnya, mempersiapkan penunggang kuda untuk pergi dan menghancurkan Nabal dan seluruh keluarganya. Oke Bapak Ibu, kita lihat lebih lanjut. Oke, di satu sisi kita bisa mengerti dalam kasus seperti ini ada alasan bagi Daud untuk marah. Oke? Dan Alkitab juga mencatat, nanti Bapak Ibu lihat ayat selanjutnya, siapa itu Nabal, ya. Nabal jelas adalah Alkitab catat seorang yang bodoh, yang tidak berpikiran panjang sesuai dengan namanya. Oke, Daud marah, satu sisi kita mengerti. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ini merupakan tindakan yang dapat dibenarkan? Karena kemarahan terhadap Nabal, kemudian akhirnya Daud memutuskan untuk membunuh Nabal. Tidak hanya Nabal, tapi membunuh semua orang di rumah Nabal, semua keluarganya, bahkan semua karyawannya. Oke, Nabal memang bodoh, tapi menjadi bodoh mungkin bukanlah sebuah pelanggaran berat. Atau kalau orang bodoh, kita nggak bisa mengatakan orang bodoh dan katakan dia berdosa. Tapi membunuh, apalagi membunuh sekian banyak orang. Nah, dalam melakukan hal ini Bapak Ibu, tindakan usaha Daud dalam membantu dan melindungi Nabal tadinya, dan mengharapkan imbalan yang tadinya saya katakan tanpa unsur pemerasan, tanpa ada ancaman, sekarang berubah 180 derajat, benar-benar menjadi pemerasan dan tindakan kekerasan. Ancaman dan tindakan kekerasan. Dengan kata lain, seolah-olah sekarang setelah mendengar penghinaan Nabal, tanggapan Nabal, respon Nabal terhadap maksud baik Daud bilang, oke, jika kamu atau kalau kamu tidak bayar saya, sekarang waktunya saya datang, saya akan membunuh kamu. Bapak Ibu bisa lihat ayat 14-22. Nah, itu Nabal Bapak Ibu. Sekarang mari kita alihkan perhatian kita sebentar di ayat 3, kemudian nanti kita lanjut dalam ayat 14. Kita mau melihat sebentar kepada istri Nabal yang bernama Abigail yang dicatat oleh Alkitab. Mari sama-sama kita lihat Bapak Ibu ayat 3. Ya, saya mau Bapak Ibu kita lihat kembali kepada ayat 3, 1 Samuel pasal 25. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Ya, Alkitab katakan, perempuan itu bijak
dan cantik. Tetapi laki-laki itu, Nabal maksudnya, kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Lihat ayat 14. Ayat 14, Alkitab katakan, tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Rupanya Bapak Ibu, Abigail, ada seorang dari anak buahnya Nabal datang. Begitu tahu apa yang Nabal lakukan kepada Daud dan begitu mendengar respon Daud yang akan membunuh Nabal dan seluruh keluarganya, ada seorang yang cepat-cepat datang dan memberitahukan hal itu kepada Abigail, Bapak Ibu. Abigail ketika mendengar semua peristiwa ini, ketika dia ketahui apa yang telah dilakukan suaminya terhadap Daud, diceritakan bahwa Abigail segera merencanakan atau memutuskan untuk pergi menemui Daud. Sorry Bapak Ibu. Abigail segera memulai atau memikirkan upaya untuk menyelamatkan Nabal, menyelamatkan rumah tangganya dan dirinya sendiri. Dia merencanakan bagaimana caranya supaya dia bisa bertemu dengan Daud dan melakukan apa saja yang dia bisa lakukan. Kenapa? Abigail tahu benar siapa suaminya, yang bodoh itu. Tapi dia juga tahu siapa Daud. Abigail mengenal betul siapa sosok Daud pada waktu itu. Sebenarnya permintaan Daud, seperti disampaikan tadi, sesuatu yang benar, boleh dikatakan semuanya dengan maksud baik. Tapi respon Nabal lah yang menurut saya berbahaya, respon Nabal yang tidak benar. Benar-benar sangat kasar dan menunjukkan bahwa dia tidak tahu berterima kasih. Orang ini benar-benar bodoh, sesuai namanya. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Jadi Abigail segera mengambil langkah, Bapak Ibu. Apa yang Abigail lakukan? Dia mengambil makanan dalam jumlah besar, yang seharusnya dilakukan oleh Nabal, dan itulah yang diharapkan oleh Daud. Dan bersiap untuk pergi menemui Daud. Untuk apa? Memohon maaf dan juga memohon perlindungan. Dan Bapak Ibu lihat, waktu itu apa yang ada dalam pikiran Daud dalam ayat 21 dan ayat 22. Bapak Ibu bisa baca sekali lagi. Dalam kondisi waktu itu, Daud benar-benar marah, Bapak Ibu. Tidak ada lagi seperti yang bisa menghalangi usaha Daud untuk membunuh Nabal. Tapi Bapak Ibu, ketika Abigail, ceritanya Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu perhatikan. Ketika bertemu Daud, Abigail, apa yang Abigail lakukan? Abigail menyembah Daud. Dia bersujud di kakinya dengan penuh hormat. Yang sebenarnya rasa hormat ini hanya bisa diperuntukkan kepada seorang raja. Memang Daud raja pada waktu itu. Perhatikan bagaimana Abigail mengambil tanggung jawab Nabal dengan mempersalahkan dirinya sendiri, memohon maaf kepada Daud atas kelalaian dan penghinaan suaminya terhadap Daud dan orang-orangnya. Dia ambil tanggung jawab itu yang harusnya tanggung jawab Nabal. Dia merendahkan dirinya. Dia datang bertemu dengan Daud langsung. Dia menyembah Daud. Dia membuat Daud yang tadinya berurusan dengan Nabal sekarang berurusan dengan dirinya sendiri. Seorang wanita yang bernama, itulah Abigail. Abigail sekarang ada di hadapan Daud untuk mengambil semua konsekuensi dari kesalahan suaminya. Dia siap untuk menerima apapun yang akan Daud lakukan. Bapak Ibu, di sini terlihat betul kebijakan Abigail sebagai seorang wanita dan juga sebagai seorang istri. Abigail menunjukkan ketundukan dan kecerdasannya saat dia menempatkan masalah ini, masalah keluarganya, masalah rumah tangganya di hadapan Tuhan, dan dia melihatnya bukan dari sudut pandang suaminya, bukan dari sudut pandang dirinya sendiri, tapi dari sudut pandang Daud sekarang. Dia benar-benar menempatkan diri, merendahkan diri di hadapan Daud. Abigail benar-benar memohon pada Daud untuk tidak membalas dendamnya sendiri. Bahkan Abigail berusaha untuk menenangkan Daud. Dia katakan kira-kira seperti, Daud, kalau kamu sampai membunuh Nabal, saya tahu suami saya bodoh sesuai namanya. Tapi kalau kamu sampai membunuh, ini akan menjadi salah. Apa yang dilakukan oleh suami saya memang salah. Saya mengakuinya, tapi tuanku, Daud, dengan membalas dendam atau membunuh Nabal, engkau akan membuat kesalahan ganda. Abigail sendiri mengakui kalau Nabal suaminya bodoh, Bapak Ibu. Oleh karena itu dia katakan pada Daud, oke Daud, izinkan saya untuk mewakili suami saya. Saya membawa seluruh pemberian ini sebagai hadiah yang mungkin mudah-mudahan dapat menutupi seluruh pelanggaran Nabal, suami saya. Bapak Ibu baca ayat 25-29 kisah ini. Bapak Ibu, tidak seperti suaminya, Abigail benar-benar berbeda dengan Nabal. Abigail di sini jelas mengakui bahwa Daud adalah seorang raja yang memang telah diurapi oleh Tuhan. Abigail memberkati, bahkan dicatat dalam ayat 30, ayat 31 sampai ayat 35, Bapak Ibu bisa baca. Abigail memberkati pemerintahan Daud. Abigail mengakui rasa percaya dia kepada Daud.
Dia mengatakan, engkau benar, engkau adalah seorang raja. Dia menolak kekuasaan Saul, tidak seperti Nabal. Nabal justru mendukung Saul dan menghina Daud. Nabal bahkan tidak menghargai apa yang dibuat Daud dengan mengalahkan Goliat. Dia menghina Daud secara jelas. Dan Abigail juga di sini terlihat meminta Daud untuk apa? Menghindari tangan yang berdarah atas rencana Daud untuk membunuh Nabal suaminya. Bapak Ibu, itu kisahnya, itu ceritanya, Bapak Ibu. Sehingga pelajaran apa yang bisa kita lihat dari kisah ini? Daud, Nabal, dan Abigail. Baik Bapak Ibu, paling tidak ada 5 pelajaran penting, atau kalau boleh saya katakan 5 aplikasi praktis buat kita. Pelajaran penting dari kisah atau cerita tentang Abigail dan Daud yang ada hubungannya dengan Nabal. Yang pertama yang saya pelajari Bapak Ibu, aplikasi pertama untuk kita belajar dari Daud. Pentingnya mendengarkan nasihat orang lain, siapapun dia, dengan penuh kerendahan hati. Lihat Daud, siapa Daud? Dia seorang raja yang diurapi Tuhan. Lihat siapa Abigail? Ketika Abigail datang menemui Daud mendengarkan. Saya rasa Bapak Ibu kita semua pernah punya pengalaman, atau mungkin kita punya pengalaman seperti ini ya. Ketika kita merasa lega, ketika kita merasa tertolong, ketika ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, dan kita mendengar nasihat itu, kemudian kita terhindar dari melakukan sebuah kesalahan. Saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi saya banyak kali mengalami itu Bapak Ibu. Mendengar, karena bagi saya prinsipnya, saya selalu belajar dan tetap mau belajar. Belajar itu seumur hidup, sehingga tidak pernah tidak mau mendengarkan orang. Itu saya nggak belajar, siapapun dia. Dari anak saya sendiri, dari jemaat di gereja saya, dari siapapun. Bahkan saya pernah cerita kepada Bapak Ibu, Bu Sarah juga pernah cerita, waktu kami mau mengambil keputusan untuk pindah ke sini, kami mendengar nasihat semua orang, termasuk semua koster-koster di gereja Bapak Ibu. Semua kami berusaha mendengarkan nasihat mereka, pandangan mereka. Dan ini sesuatu yang penting, belajar dari kisah ini. Bapak Ibu mungkin sering dengar orang beri nasihat kepada Bapak Ibu, jangan menikah dengan orang itu, sabar, jangan berinvestasi di saham itu, jangan melakukan bisnis itu, jangan pindah ke tempat itu, dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu punya pengalaman ketika Bapak Ibu mendengarkan, Bapak Ibu tertolong dari membuat kesalahan besar, betapa leganya kita, betapa bahagianya kita Bapak Ibu. Sehingga, itu pelajaran pertama yang saya lihat kita belajar dari Daud. Bapak Ibu, jangan lupa ya, jangan pernah lupa siapa itu Daud. Kalau boleh dikatakan Bapak Ibu, Daud itu seorang yang telah biasa sejak muda melihat darah. Sudah biasa bunuh singa dan beruang yang berusaha menerkam domba-domba yang dia jaga. Daud tidak pernah takut siapapun Bapak Ibu, Goliat pun dihadapinya. Jadi ketika Daud bermaksud berbuat baik kepada Nabal dan mendapatkan respon yang sebaliknya dengan penghinaan Bapak Ibu, ini big deal buat Daud. Big deal juga buat Daud ketika Abigail datang dan meminta maaf dan menyadarkan Daud. Tidak gampang buat Daud Bapak Ibu. Tidak gampang di tengah kemarahannya yang begitu luar biasa datang seorang wanita dan memberikan nasihat kepadanya. Tapi Daud mendengarkan Bapak Ibu. Pendek cerita, akhirnya memang Nabal pun mati. Bukan karena dibunuh Daud, tapi karena mabuk dan karena serangan jantung. Bukan hanya karena dia bodoh, tapi karena Nabal memang telah memperlakukan Daud sebagai seorang hamba Tuhan dengan begitu sangat buruk dan sangat luar biasa. Menghina Daud secara luar biasa maksud saya. Dan akhirnya Tuhan sendiri yang menghukum Nabal, bukan Daud. Ingat Bapak Ibu, Ulangan 32-35 ada tertulis, balas dendam adalah milikku kata Tuhan. Karena mendengar nasihat Abigail, Daud terhindar dari berbuat dosa yang jauh-jauh lebih berbahaya. Akhirnya Daud, Bapak Ibu, terselamatkan dari berbuat dosa. Itu yang pertama, kita belajar dari Daud. Dan kalau Bapak Ibu lihat akhir dari kisah ini Bapak Ibu, happy ending. Kenapa? Akhirnya setelah Nabal mati, Daud menikahi Abigail. Bukan karena sekedar melihat kekayaan Nabal Bapak Ibu, bukan Daud punya semuanya juga. Bukan juga hanya karena melihat kecantikan Abigail secara fisik, tapi memang dia melihat benar-benar hikmat atau kecantikan yang ada di dalam diri Abigail, bukan hanya ada yang di luar Bapak Ibu. Happy ending cerita ini. Karena apa? Karena Abigail bijak dan Daud juga mendengarkan nasihat Abigail. Yang pertama, penting mendengar nasihat orang lain. Yang kedua Bapak Ibu, aplikasi praktis yang kedua Bapak Ibu yang saya lihat masih kita belajar dari Daud adalah jangan membalas. Jangan membalas dendam. Apalagi ketika Bapak Ibu sudah berusaha berbuat baik pada orang dan Bapak Ibu mendapatkan penghinaan seperti Daud. Pertama, Daud mendengar nasihat orang sehingga ini happy ending. Tapi yang kedua Bapak Ibu, saya melihat Daud memang tidak membalas. Dia menyerahkan semuanya, dia menyerahkan semua kepada Tuhan, dan Tuhan benar-benar melakukan pembalasannya. Dan Bapak Ibu jangan lupa, pembalasan Tuhan akan jauh-jauh lebih sempurna
daripada kita sendiri. Kalau kita sendiri, kita sudah berbuat dosa, kita juga nanti akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Lihat Daud, dia mendengar nasihat Abigail, dia berserah kepada Tuhan, dia serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri yang melaksanakan pembalasan terhadap Nabal secara sempurna, Bapak Ibu. Pelajaran ketiga, Bapak Ibu, ya, aplikasi praktis ketiga yang saya dapat. Saya kembali kepada cerita saya dalam introduction tadi tentang nasihat yang saya dapat dari baik papa saya maupun kakak-kakak kelas. Salah pilih teman hidup, salah hidup. Bapak Ibu ya, saya juga tidak mengerti Bapak Ibu dalam kisah ini, khususnya waktu baca ya. Kenapa wanita sebijak Abigail bisa menikah dengan seorang Nabal yang bodoh dan dursila? Saya juga nggak mengerti. Ini pandangan saya sendiri Bapak Ibu. Jangan-jangan Abigail memang dalam hal ini tidak mendengar nasihat orang-orang di sekitarnya. Tidak mendengar nasihat keluarga, mungkin tidak mendengar nasihat orang tua dan teman-temannya yang lain yang mengasihi dia. Jangan-jangan Abigail memang menikah karena melihat mungkin pada waktu itu kekayaan Nabal. Tapi Bapak Ibu paling tidak, saya memang nggak mengerti ya. Saya bilang tadi, kenapa kok bisa Abigail begitu bijak bisa menikah dengan Nabal. Tapi paling tidak Bapak Ibu, Tuhan memakai Abigail dalam kisah ini untuk menyelamatkan Daud. Dan mungkin memang Daud adalah suami yang sebenarnya Tuhan siapkan untuk Abigail. Tapi menurut saya salah satu mengapa Tuhan izinkan kisah ini terjadi, lepas dari kesalahan dan mungkin kebodohan Abigail juga dalam memilih Nabal menjadi suaminya. Kenapa? Karena memang Tuhan ingin memakai kesalahan besar Abigail ribuan tahun yang lalu untuk menjadi pelajaran berharga untuk kita pada masa kini. Paling tidak untuk mereka-mereka yang sedang menggumuli pasangan hidup, untuk anak-anak kita, anak-anak remaja sekarang. Pasangan-pasangan tidak anak remaja saja, tapi pasangan-pasangan yang mungkin sedang menggumuli untuk mencari pasangan hidup. Jangan lupa, belajar dari kisah Abigail dan Daud dan Nabal. Salah pilih teman hidup, salah hidup. Oke Bapak Ibu, kita lihat pelajaran atau aplikasi praktis keempat. Belajar dari kualitas Abigail Bapak Ibu. Kualitas Abigail. Dan bagi saya ini aplikasi praktis untuk kaum wanita dan para ibu, para istri. Mari sama-sama, ibu-ibu, para wanita, anak-anak remaja wanita, belajar dari Abigail, belajar dari kualitas hidupnya. Dalam perjanjian lama Bapak Ibu, Abigail benar-benar dikenal sebagai seorang wanita yang sangat bijak dan sangat luar biasa wisdomnya. Kisah ini adalah kisah yang luar biasa dalam segala aspek, tapi secara khusus kita ingin melihat karakter wanita ini, yang saleh ini, yang bijak ini, Abigail. Ketika kita melihat Abigail dalam cerita ini, kita melihat beberapa karakteristik yang cukup menarik pada seorang wanita yang saya akan sampaikan secara cepat kepada Bapak Ibu. Kiranya ini menjadi pegangan pelajaran buat ibu-ibu juga atau para wanita ya. Ini yang saya lihat Bapak Ibu. Kualitas Abigail. Kita belajar di kualitas Abigail. Abigail seorang pembuat keputusan yang cepat tapi juga tepat. Yang kedua, Abigail juga seorang wanita pemberani. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia tetap jalankan, dia bertemu dengan Daud. Ini menunjukkan keberaniannya. Ketiga, Abigail juga seorang wanita yang bijak, sudah pasti. Dia bersikap jujur, tidak ada manipulasi di sini, tapi karena kebijakannya benar-benar dia datang kepada Daud dengan tujuan apa? Yang rendah hati, tujuan untuk minta maaf. Yang berikut, Abigail juga seorang wanita yang menurut saya itu seorang wanita perempuan yang diplomatis. Bapak Ibu lihat pendekatannya kepada Daud, begitu luar biasa dan berhasil. Abigail juga seorang wanita yang menurut saya punya hati yang tulus dan murni. Abigail tidak bergantung pada daya tarik atau kecantikannya untuk memenangkan hati Daud, tidak sama sekali. Tapi dia datang dengan segala ketulusan hati. Yang berikut Bapak bisa lihat, Bapak bisa catat, wanita ini atau Abigail juga punya wawasan yang luas. Ya, dia berpikir jauh ke depan, punya wawasan yang sangat luas, tidak sempit. Karena punya wawasan yang luas, dia terbuka, dia datang kepada Daud. Dia juga jujur, Abigail juga seorang wanita yang jujur. Dia jujur dengan Daud, tapi dia jujur dengan suaminya juga. Bapak Ibu bisa baca kisahnya. Dia mengakui kesalahan suaminya, dia melakukan apa yang menjadi tanggung jawab suaminya kepada Daud, tapi dia juga mengatakan yang sebenarnya kepada suaminya. Dia jujur. Yang berikut, udah pasti, bijak, jujur, tulus, murni, Bapak Ibu, tapi dia juga seorang wanita yang rendah hati, sudah pasti. Dari kisah ini kita jelas melihat Abigail seorang wanita yang rendah hati. Ibu-ibu, belajar dari Abigail. Sikapnya dipenuhi dengan kelembutan dan ketundukan dengan kedua pria itu, baik Daud maupun Nabal suaminya. Ya. Yang berikut, dia juga seorang wanita yang sabar. Bayangkan dia menikah dengan seorang pria laki-laki yang jahat dan bodoh. Dia tidak punya anak. Dia bisa saja menangis, dia bisa pergi, dia bisa saja bersekongkol untuk mungkin membunuhnya. Mungkin dia bilang ini kesempatan, dasar suaminya bodoh, kalau enggak lebih baik saya bunuh aja dia. Saya sudah begitu menderita selama hidup dengan dia, Bapak Ibu. Tapi
Abigail tidak melakukan itu. Bisa saja dia tinggalkan Nabal karena dia ternyata sadar bahwa dia menikah dengan laki-laki yang salah. Tapi lihat kesabarannya. Sampai akhirnya dia melihat sendiri Tuhan mengubah hidupnya dan Tuhan mempertemukan dia dengan Daud yang saya cerita tadi, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, belajar dari kualitas Abigail, dia seorang wanita yang sangat-sangat rohani. Bapak Ibu bisa lihat seruan dia kepada Daud benar-benar didasarkan dari apa yang tertulis dalam Alkitab. Abigail seorang wanita yang tahu Taurat, tahu firman Allah, dan dengan kata bahasa sekarang punya kedekatan yang begitu luar biasa dengan Tuhan. Kalau dia tidak seorang wanita dengan kualitas rohani yang tinggi, yang luar biasa, tidak mungkin dia bisa melakukan semua hal yang saya sebutkan sebelumnya, Bapak Ibu. Luar biasa. Catatan penting dalam hal ini untuk kita, saya ingin kita menyimpan di dalam hati kita bahwa ingat, kecantikan Abigail bukan merupakan salah satu kualitas dalam pengamatan saya ketika belajar kisah ini. Begitu banyak wanita sekarang memfokuskan diri mereka kepada kecantikan fisik. Tapi Abigail tidak. Abigail memfokuskan dirinya kepada kecantikan karakternya. Kecantikan dari dalam, bukan dari luar, Bapak Ibu. Ini catatan penting. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, aplikasi terakhir yang kelima buat kita dari kisah ini. Saya mau menyampaikan menutupnya dengan beberapa pelajaran berharga tentang kehidupan. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah ini secara general, secara keseluruhan. Bukan hanya pelajaran untuk wanita, tapi saya rasa ini pelajaran untuk semua orang. Yang pertama, dari kisah ini, ingat, Tuhan dapat memakai kita semua. Tidak peduli dengan siapapun kita menikah, atau apapun pergumulan dan apapun kelemahan-kelemahan keluarga kita, kelemahan suami, kelemahan istri, anak-anak, kelemahan keluarga kita secara menyeluruh. Lihat Abigail. Abigail memiliki pernikahan yang tidak bahagia. Tapi tujuannya bukanlah bagaimana memiliki pernikahan yang baik atau bagaimana saya lari atau keluar dari pernikahan ini. Ingat khotbah saya minggu lalu dengan Hosea dan Gomer? Poin penting di sini melalui kisah ini adalah bagaimana saya dan keluarga saya dapat melayani Tuhan melalui pernikahan ini. Bukan bagaimana menjadi keluarga yang baik dan dilihat orang baik dari luar, Bapak Ibu. Bukan itu. Poinnya adalah jangan lihat kepada kelemahan. Atau jangan mengharapkan orang melihat kita menjadi keluarga yang baik. Fokusnya adalah bagaimana saya di tengah kelemahan keluarga rumah tangga saya bisa menjadi keluarga yang tetap melayani Tuhan. Banyak orang hanya memikirkan masalah dalam pernikahan mereka dan bagaimana mereka memecahkan masalah. Mereka bertemu dengan konselor mereka untuk belajar bagaimana caranya untuk mengubah pasangan saya. Bagaimana caranya supaya saya bisa keluar dari pernikahan saya. Untuk apalagi konselor-konselor sekarang, tanpa saya merasa bersalah. Bahkan ada yang pergi ke konselor bagaimana saya bisa memulai satu pernikahan yang baru, bagaimana saya menemukan pasangan yang baru. Bapak Ibu, belajar dari Abigail kisah ini. Jangan lupa, jangan lihat kelemahan atau jangan berusaha lari dari pernikahan kita. Tapi mari kita fokus kepada bagaimana supaya Tuhan bisa memakai keluarga kita melalui pernikahan kita menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Belajarlah dari Abigail, Bapak Ibu. Yang kedua, pelajaran tentang kehidupan untuk kita semua. Wanita, atau boleh saya katakan secara keseluruhan, anak Tuhan dapat berfungsi dalam situasi apapun. Pada masa lampau, Bapak Ibu, perempuan tidak dididik secara formal, tidak memiliki hak hukum dan tidak memiliki posisi sosial yang nyata. Tapi terlepas dari masalah ini atau hambatan-hambatan ini, lihat apa yang Abigail perbuat. Belajar dari Abigail. Pengabdiannya kepada Tuhan, pengetahuan Abigail akan firman Tuhan, memungkinkan Abigail untuk menghadapi masalah yang rumit dalam rumah tangganya, dalam keluarganya. Dan doa saya ini menjadi inspirasi bagi generasi sekarang, bagi generasi berikutnya. Pria mana yang tidak ingin memiliki istri seperti Abigail di masa sekarang, Bapak Ibu? Perusahaan mana yang tidak ingin mempekerjakan seseorang seperti Abigail di masa sekarang? Keluarga mana yang tidak akan mendapat manfaat atau berkat dari ibu dengan kualitas seperti Abigail? Jadi Bapak Ibu, jangan lupa, wanita atau anak Tuhan dapat berfungsi dalam situasi apapun. Kuncinya, kedekatan dengan Tuhan, pengabdian kepada Tuhan, ketakutan akan Tuhan, dan juga pengetahuan akan firman-Nya. Masyarakat modern menempatkan ibu rumah tangga dan wanita yang takut Tuhan sebagai sesuatu yang mungkin dikesampingkan, tanpa dampak, tanpa pengaruh. Tapi dunia ini lupakan. Yang dunia ini lupakan adalah seorang anak Tuhan, seorang wanita Tuhan memiliki Roh Kudus yang dapat memimpin hidupnya dan akan membuat dia menjadi wanita bijak. Dan pelajaran terakhir Bapak Ibu dari kisah ini, kecantikan Abigail itu bonus. Kalau boleh untuk seorang laki-laki, kegantengan kita itu bonus. Secara umum jangan lupa, kekayaan secara materi itu bonus. Ya, Abigail cantik, tapi bukan ini yang menyelamatkan dia pada hari itu, Bapak Ibu.
Bukan itu yang membuat Daud terkesan. Ini bukanlah alasan mengapa kisah ini ada dalam Alkitab. Kita selalu pertama kali terkesan dengan kecantikan, dengan kegantengan, six pack dan lain sebagainya, kekayaan, mansion dan lain sebagainya. Kita dengan begitu mudah terfokus kepada hal-hal materi, hal-hal yang kelihatan, Bapak Ibu. Apa yang nampak dari luar. Tapi jangan lupa dalam jangka panjang kita akan menemukan bahwa apa yang nampak dari luar tidak menghasilkan apa-apa, tidak akan sungguh menghasilkan apa-apa. Yang akan menolong kita menjadi wanita atau menjadi anak-anak Tuhan yang bijak adalah hikmat dari Tuhan. Kalau cantik, kalau ganteng, kalau kaya, itu bonus, Bapak Ibu. Dan sekali lagi, itulah yang membuat akhirnya Abigail menyelamatkan keluarganya, jiwanya, integritas Raja Israel, Daud khususnya, di masa ke depan. Karena apa? Karena dia bijak, dia berwawasan luas, dia rendah hati dan lain sebagainya. Bukan karena dia cantik. Baik, Bapak Ibu, saya mau tutup khotbah saya dengan ini. Saya selalu secara pribadi terkesima dengan pernikahan, dengan sosok pribadi, tapi juga dengan pernikahan Nick Fujijik ya, dan istrinya yang bernama Kanai Miyahara, seorang Jepang. Oke, Bapak Ibu, Bapak bisa lihat di gambar. Siapa itu Nick? Saya nggak tahu cerita panjang. Bapak Ibu sudah tahu nih. Lihat tampak luarnya. Saya yakin waktu melihat keterbatasan fisiknya, salah satu pertanyaan Nick waktu dia tahu bahwa dia akan tidak punya tangan, tidak punya kaki, dia lumpuh. Bapak Ibu, dia cacat. Siapa yang mau menikah dengan saya? Mungkin itu pikiran Nick. Siapa yang akan atau mau menikah dengan saya, seorang laki-laki yang punya multi cacat seperti ini? Tapi Bapak Ibu lihat sekarang, bagaimana Nick dan keluarganya dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia. Lihat istrinya, lihat keluarga mereka diberkati dengan anak-anak yang normal, Bapak Ibu. Begitu luar biasa, bahkan diberkati dengan anak kembar. Menikah normal, mendapatkan istri yang cantik, diberkati Tuhan secara materi, saya yakin juga, dan juga dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, Bapak Ibu. Lihat, yang lain yang tampak kelihatan bonus. Tapi akhirnya, karena ketaatan kepada Tuhan, Tuhan memakai Nick dan keluarganya menjadi kesaksian. Ini doa saya untuk kita, untuk Bapak Ibu, dan juga untuk keluarga kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba bersyukur, terima kasih karena kisah Abigail dan Daud, bahkan juga dengan Nabal, telah memberkati hamba, menguatkan hamba. Dan hamba sudah sharekan, sudah sampaikan beberapa kebenaran, beberapa pelajaran praktis secara rohani, pelajaran penting untuk kami yang hidup pada masa sekarang. Dan doa hamba, kiranya firman Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan, menjadi berkat buat semua Bapak Ibu, menguatkan semua Bapak Ibu, dan terlebih bisa menjawab tiap-tiap pergumulan mereka, khususnya ketika mereka menghadapi pergumulan dalam keluarga, dalam rumah tangga mereka. Terima kasih untuk suaramu, terima kasih untuk firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh seluruh rangkaian ibadah hari ini secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan tadi dari pasangan Daud dan Abigail. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat ulang tahun yang berulang tahun minggu ini, Brandon Medina. Selamat ulang tahun Brandon, ulang tahun tanggal 18 Agustus. Tuhan berkati Brandon selalu. Dan Bapak Ibu jangan lupa minggu depan, minggu kelima, tanggal 29 Agustus 2021, kita tidak ada kebaktian in person di chapel. Kita akan gabung sama-sama kebaktian di Worship Center, ibadah mulai jam 10 pagi. Saya harap semua Bapak Ibu Kristen Jemaat NLCC Indonesia bisa hadir bersama-sama dalam ibadah bersama di Worship Center. Bapak Ibu yang mau nonton online, kita tetap ada ibadah online seperti biasa. Baik jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.
so